Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Afnal Putra, biasa dipanggil Rian. Saya Salsabila Anissa Inaya, biasa dipanggil Anissa. Kami dari SMA Negeri 1 Gresik. Protokol wajib ya? Pastinya, kita aja tadi pakai masker, pakai hand sanitizer. Nggak lupa kita juga udah vaksin dosis kedua loh. Ya kan, demi menjaga kesehatan kita agar terbebas dari virus COVID-19 ini. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah di era pandemi itu menurutmu kayak gimana sih? Pastinya sekolah di era pandemi itu must go on, harus tetap jalan. Nggak bisa dong kayak pendidikan itu berhenti, bener-bener berhenti gitu, nggak mungkin. Ya, kan kalau pendidikan berhenti ya gimana cara mencetak generasi penerusnya ya, kan? Pastinya itu kuncinya. Terus mengenai tentang seperti apa sih sistem pembelajaran yang digunakan di Indonesia ini dalam era new normal? Awalnya itu pertamanya full online gitu kan. Iya sih, awalnya banyak ya sekolah. Banyak. Ya hampir lah semuanya sekolah di Indonesia itu full online. Dan pastinya itu tuh nimbulin pro dan kontra gitu loh. Ya sih, kalau kita baca-baca di Instagram atau di berita-berita situs berita seperti Kumparan, Detik.com kan itu banyak ya diberitakan awal-awal tuh pendidikan di era new normal gini atau gimana gitu. Makanya sama pemerintah sekarang itu disesuaikan dengan adanya sistem pembelajaran hybrid, yakni online dan offline atau luring dan daring gitulah. Jadi itu kayak dicampur gitu antara pembelajaran offline dan offline. Ya bener, apalagi di tengah pandemi kayak sekarang, menyesuaikan dengan beberapa wilayah, kita itu sudah ada yang menggunakan sistem ganjil dan genap gitu. Iya sih, ganjil yang genap ini berarti kalau Senin itu yang ganjil, misal yang ganjil itu masuk, berarti Selasanya baru yang genap yang masuk. Iya, kayak Terus gitu. itu kan kalau ganjil masuk, yang genap kan di rumah. Itu tuh berarti gimana pembelajarannya? Nah, biasanya itu ada tetap guru yang mengadakan meet gitu loh. Jadi kayak bener-bener masih mengikuti pembelajarannya, nggak yang tertinggal, nggak yang dibiarin gitu aja tuh enggak. Jadi juga tetep lah yang di rumah dan yang di sekolah itu sama yang diberikan pembelajarannya. Tapi kan namanya juga ganjil genap gitu kan ya, sistemnya flip classroom gitu. Sih. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kalau kekurangannya yang paling kerasa nih ya, itu tuh jadi kita kayak ada gap gitu loh antar kelas. Padahal kita satu kelas loh. Ya kayak misalnya nanti itu jadi ada geng-geng gitu antara ganjil dan genap itu kayak ya nggak bisa menyatu gitu. Biasanya alasannya cuma satu, gara-gara informasi yang nggak kesampai, ya nggak sih? Itu ya kayak miskomunikasi itu kayak ya aneh aja gitu loh. Kan harusnya kita itu teman sekelas itu kan bisa merangkul satu sama lain. Nah terus itu kalau kelebihannya? Kalau kelebihannya sih kita itu jadinya tetap bisa mengikuti pembelajaran secara langsung gitu loh, nggak yang tertinggal jadi, gitu. Iya bener banget, kita nggak tertinggal materi pelajaran gitu ya. Terus kalau menurutmu sendiri nih, ya apa? Apakah kamu nggak pengen kembali lagi seperti yang dulu pembelajaran Pastinya di sekolah? Tuh kita semua tuh pengen kembali ke era old normal aku yang juga dulu pengen. gitu kan. Tapi tuh kayaknya nggak mungkin, bener-bener nggak mungkin. Kok bisa nggak mungkin tuh kenapa? Kan kayak pandemi sekarang ini, virus gitu kan masih bermutasi gitu kan. Jadinya tuh nggak yang bener-bener udah total mati tuh nggak mungkin kayak gitu. Bener-bener. Tapi kan ya kita bisa memberikan harapan ya, seenggaknya entah kapan gitu bisa kembali seperti dulu. Soalnya dulu itu kan banyak kegiatan kayak KAS, KTS, pentas seni itu kan dilaksanakan secara offline. Jadi itu lebih terasa euforianya. Kalau di era new normal kayak gini kan pasti kegiatan yang berkerumun itu dikurangin gitu kan. Apalagi yang OSIS, yang ikut OSIS pasti kan pada bingung gitu kan ya, gimana kayak itu kegiatannya mau kayak gimana, prokernya itu. Bingung. Akhirnya kan semuanya dialihin secara online. Iya, tapi kan jadi nggak kerasa gitu euforianya kayak KS kok online sih kan biasanya kalau kita KS kan jam kos itu kayak kita tunggu-tunggu gitu kan ya. Ada kelas meeting gitu. Ya tetap nggak apa-apa sih kalau misalnya secara online, seenggaknya tuh mengisi waktu kita di rumah gitu loh. Dan biar bikin kita itu nggak ngerasa jenuh. Kok pembelajaran. Ya. Kapan nih santainya gitu kan? Ya makanya itu diadain meskipun lomba-lomba secara online. Ya. Kalau kita ngomong tentang guru nih, peran seperti apa sih peran guru di era new normal dalam pendidikan ini, besar nggak? Pastinya itu besar banget, apalagi guru itu sebagai tenaga pendidik yang mendidik kita, memberikan pembelajaran kepada kita. Kayak ya gimana pun itu perannya tuh besar banget gitu loh. Jadi meskipun di masa pandemi kayak gini tuh ternyata memang masih berperan besar gitu ya. Pastinya, tapi kalau di era new normal kayak gini
siswa itu juga harus kreatif gitu loh. Ya, Gimana kreatif. caranya pinter-pinter nyari informasi, nggak Ya, cuma bergantung dari sekolah. apalagi kan sekarang kita punya Google ya. Ya. Informasi itu mudah banget didapat gitu. Apalagi kan teknologi itu makin canggih, makin maju ke depannya. Iya Nggak sih. mungkin lah kalau kita nggak memanfaatkan teknologi yang ada. Nanti kita bisa-bisa yang tertinggal gitu. Kan malu gitu kan Iya. kalau misalnya ketinggalan teknologi alias gaptek gitu kan. Ya kan Malu kalian banget. semua juga nggak pengen kan gaptek gitu. Terus itu kalau membahas tentang teknologi, perkembangan teknologi itu seperti apa yang bisa mendukung pembelajaran di era new normal? Oke, pembelajarannya itu bisa didukung dengan teknologi yang semakin canggih. Salah satunya sekarang itu kita udah mulai memasuki era Society 5.0 loh. Society 5.0. 5.0 itu apa? Kayak pasti banyak yang nggak pernah dengar ya. Iya. Kan biasanya itu industri 4.0 Iya. gitu. Kalau society itu Kalau yang kayak aku gimana? baca dari situs Detik sama Kumparan, Society 5.0 itu merupakan lanjutan dari industri 4.0, di mana itu teknologi itu semakin berkembang. Kalau di industri 4.0 Fokusnya itu di aja teknologinya aja. Tapi kalau di Society 5.0 gimana teknologi itu nggak mempengaruhi manusia, maksudnya manusianya yang mengontrol teknologi. Jadi teknologinya itu bisa dimanfaatkan secara baik dan moral kita juga bisa bertambah gitu loh, semakin baik ke depannya. Jadi intinya itu apa berkesinambungan antara perkembangan teknologi dan perkembangan manusianya. Jadi Iya. itu kayak ya semakin baik lah. biar manusia tuh nggak yang dikalahin sama robot lah. Pasti kan Ya, kalian udah kayak banyak denger yang di kayak film-film gitu kan, Iya, kayak nggak sampai ya. yang kayak gitu. Biar kita juga bisa mengontrol robotnya gitu, bukan robot yang mengontrol kita. Terus peran orang tua kan banyak banget nih awal-awal tuh di Instagram, di TikTok, Iya. itu orang tua itu kayak mengeluh gitu. Kok ya kesusahan untuk mengajari anaknya selama pembelajaran secara online gitu. Kalau menurutmu gimana? Orang tua sih nomor satu, apalagi kalau misalnya di rumah kan yang deket sama Iya kita sih, tuh orang tua. Nah, orang tua tuh gimana pun nanti tuh harus mengontrol pembelajarannya anaknya. Kalau misalkan nih, sekarang kan banyak orang tua yang sibuk bekerja, apalagi Iya sih. kegiatan ke kondisi ekonomi seperti ini tuh berkurang, kayak banyak itunya. Nah, itu semua tuh kembali lagi gimana orang tua itu bisa mengontrol perkembangannya siswa. Apalagi kalau yang anak kelas 1 SD itu kan belum bisa apa ya Iya. mengatur waktu dan itu kayak ya kadang masih ada yang kebingungan tentang teknologi seperti apa sih kayak Iya. menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Form itu kan kesusahan tentunya. Ya makanya kan masih kalau yang sepupu aku itu nih ya kan anak SD, akhirnya itu bener-bener orang tuanya yang mantau gitu. Iya Kayak sih, orang kayak- tuanya yang mengumpulkan tugasnya, orang tuanya yang ditelepon sama gurunya gitu. ya kayak ya berbeda lah tentunya di zaman kita SD dulu kan Iya. kerasa banget perbedaannya. Sepertinya sekian ya pembahasan kita mengenai pendidikan di era new normal. Iya. Kalau menurutku pendidikan di era new normal ini tuh harusnya nggak menghalangi semangat kita buat menjadi yang terbaik dan mewujudkan Pastinya. impian kita. Apalagi di era new normal kayak gini, teknologi juga semakin canggih. Pembelajaran meskipun dilakukan secara hybrid, classroom kayak gitu kan tetap masih bisa jalan Iya. gitu kan. Nggak menjadi alasan buat kita males-malesan tentu. Iya pastinya kan nggak mau kan kalau misalnya kita nanti itu susah gitu di masa depan. Ya. Sepertinya sekian podcast dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.